Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ila jami'i waninal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin malaikatil muqarrabin khususan arwa'i sunnah jami'il kubur muslimin semua. Bari-bari khususan aba'ana wa ummahatina wa jaddatana jaddatina Kala Ra'i Syekh Hashim Asyari wa Syekh Asyari wa Syekh Muhammad bin Amir wa Syekh Syekh Khalil bin Harun wa Syekh Syekh Hamzah bin Umar wa Syekh Syekh Fauzan wa Syekh Syekh Marsali wa Syekh Ali Masum wa Syekh Abdullah bin Muhammad wa Syekh Ibarat wa Syekh bin Sami wa Syekh أمي أوصار ربيع وعمل وبرائهم فتحنا وصنع المصنف وأصول أفره وأثار المشاهي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna Allah bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi fid dharaini amin. Al-babul hadi wa tis'un, bermula bab yang ke-91. Adalah fil hujamah, menerangkan tentang berbekam. Ini karena ini pengobatan kuno dan mungkin tukangnya juga sudah tidak ada ini ya, yang bisa sanggup melakukan berbekam ini, cantuk itu ya. Maka kita lakukan saja juga pakai pengobatan modern sekarang, sudah tidak ada yang ingin dibekam itu. Al-babu tsani wa tis'un, bermula bab yang ke-92 adalah fi adabil khala, tentang tata krama masuk ke kamar kecil, buang air. Qala al-faqih, berkata siapa al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah, yukrau, dimakrohkan, lirrajuli, bagi seseorang, ayak dia aja tahu, untuk memenuhi ajatnya, buang air, fitoriki, di jalanan, au ala afatinarin, atau di pinggir sungai, au tahta syajaratin musmiratin, atau di bawah tanaman yang berbuah, au tahta syajaratin, atau di bawah pohon
yastadhillun nasu biwiliya, yang orang berteduh di bawah naungan-naungannya. Jadi tempat berteduh orang. Warawa, dan beliau meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi adalah qala, telah bersabda, ijtanibul malaina, jauhilah olehmu sekalian tempat-tempat laknat. Yakni Nabi masukkan al-fi'lam, jauhi perbuatan alladhi yastaujibu, yang mewajibkan bi dengan perbuatan apa al-laknu, laknat. Perbuatan nek dilakoni wong do nglaknat. Ya. Di pinggir jalan, tempat lalu-lalang orang, tempat betul, dia buang air, meskipun buang air kecil kepesik, orang mengumpat lan, kurang ajar iso apa itu. Itu kurang ajar no itu. Dilaknat oleh orang. Waruya, dan telah diriwayatkan anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan, anhu, sesungguhnya Nabi qala, telah bersabda, sabdanya, mangqadha hajatahu tahta syajaratin musmiratin, barang siapa yang buang air di bawah pohon yang berbuah, au ala tariqi abirin, atau di jalan yang dilalui orang, au ala afatin nahrin, atau di pinggir sungai, wa alaihi, maka adalah tetap atasnya orang tersebut laknatullahi, bermula laknat dari Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat dari seluruh manusia melaknat dia. Wala yustahabbu, dan tidak disunatkan apa imsakul bauli, menahan kencing, ba'dama akhadau, setelah terasa mau kencing. Fa'innahu, karena sungguhnya menahan kencing tersebut, sudah terasa mau kencing, adalah yadurrum,
memberi melarat bil masanati dengan kandung kemihnya, jadi membahayakan bagi kesehatan kandung kemihnya. Dan yang pengalaman saya yang mengantarkan orang-orang yang hafal Quran dulu, yang sering menahan kencing karena hafal Quran banyak yang kena kencing batu. Wakila, dan dikatakan ditabibin kepada seorang dokter, dikatakan innabnaka, sesungguhnya anakmu laki-laki, qad akhadahul baulu, sudah kebelet kencing, fi maudhi'i kadza wa kadza, di tempat ini dan begini. Fanazala, kemudian anakmu turun, anda bati, dari kendaraannya, fi dalikal maudhi, di tempat itu. Walam yasiru, dan tidak kembali ila manzili, ke rumahnya. Waqalat tabibu, maka dokter itu berkata, bi'sa ma fa'ala, jelek sekali apa yang ia lakukan. Haitsu nazala anta, pada waktu dia turun dari kendaraannya. Fa'ala fa'ala dzalika qabla nuzuli anta bati, maka tidak dapatkah dia melakukan kencing itu sebelum turun dari kendaraannya. Jadi kalau bisa tidak usah turun. Wala yang bagi, dan tidak patut anyutilal qu'uda, untuk memperlama duduk, ala ajadi, karena buang air. Waruya, dan telah diriwayatkan an Luqmanil Hakim, dari Luqman Hakim, anahu qala, sungguhnya Luqman Hakim telah berkata, lima lahu, kepada majikannya, katanya, la tutil, jangan memperlama engkau al-qu'uda, akan duduk, fi ajatika, di dalam memenuhi hajatmu, dalam buang air. Fa innahu, karena sungguhnya dalika, yang demikian itu, duduk lama itu, yatawalladu minhu, akan lahir, akan menyebabkan dari duduk lama apa? Al-basur, penyakit wasir atau ambeien, karena terlalu lama duduk di tempat di WC itu. Wa idza kana rajulun fil fadha'i, maka jika seseorang itu ada di padang, fala yang bagi anyabula, maka tidak patut untuk kencing fi ajaril ardi, di batu bumi.
Fa'innahu karena sungguhnya kencing di atas batu itu yukhafu dikhawatirkan ayyusibau untuk apabila menimpa dia al-adha penyakit minal jinni dari jin awil hawami atau dari serangga wal afai dan dari ular. Khawatirkan. Warawa Abdullah ibnu Syarkhubail anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sungguh Nabi bersabda la ya bulanna jangan sekali-kali kencing siapa adukum salah seorang dalika fil ajari di batu. Fa'inau karena sungguhnya batu itu masakinus syayatin tempat tinggal setan. Wa yuqalu dan dikatakan inna Sa'dabna Ubadah bahwa Sa'ad bin Ubadah bala telah kencing fi ajari milal ardi pada batu dari tan bumi fa asabahu maka menimpa dia afatun penyakit minal jinni dari jin famata kemudian mati. Faqalat maka berkata siapa al jinnu jin fi dzalika dalam hal tersebut tentang membunuh itu mengucapkan syi'ran akan syi'ir qatalna sayyidal khuzzi kami telah membunuh majikan Sutra Raja Sa'd bin Ubadah telah bergetar siapa Sa'ad bin Ubadah Ramainahu kami telah melempar dia Sa'ad bin Ubadah bisamin dengan anak panah kata jin itu. Maka kami tidak menggerakkan akan hatinya. Al-Babu Salisu wa Tis'un bermula bab yang ke-93. Fi karahatil wahdah menerangkan tentang kemakruhan sendirian. Qala al-Faqih berkata siapa al-Faqih Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala Ruwiyah telah diriwayatkan an Ibni Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diriwayatkan anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sunnya Nabi qala telah bersabda syarrun nasi bermula sejelek-jelek manusia itu man akala wahdahu orang yang makan sendirian.
Wa mana arif dahu dan melarang kelompoknya untuk ikut makan. Wa daraba abdahu dan memukul budaknya. Sengaja tukang gepuk budaknya. Dia mencegah pemberiannya, bantuannya tidak diberi kepada orang lain. Mangan senang dewean, tidak senang memberikan bantuan orang pada orang lain, suka memukul budaknya, pembantunya. Waqad jaa dan telah datang fil khabari dari hadis an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu bahwa sesungguhnya Nabi telah melarang an yanama rajulu apabila seseorang laki-laki tidur fi baitin di rumah wahdahu sendirian, au safara atau bepergian wahdahu sendirian. Wa qalat bersabda Nabi, inna syaitana sungguhnya setan itu ma'al wa'id berserta orang yang sendirian. Bahwa dan setan itu minal isnaini dari dua orang adalah abdu lebih jauh dia untuk menggoda. Waruya dan diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi telah bersabda, ar-raqibu seorang yang mengendai kendaraan sendirian, syaitanon maka setan menemani dia. Waraqibani syaitonani, kalau penunggang kuda itu dua orang penunggang itu, ya dua setan yang mengganggu. Wasalah satu dan kalau penunggang itu tiga orang, Rakbun itu kafilah. Iblis gak bisa goda itu. Kalau sudah tiga orang. Warawah dan telah meriwayatkan siapa Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bahwa Nabi qala telah bersabda, asyaitonu bermula setan adalah yahumu menyukai setan bil wa'idi dengan orang satu, karena orang izin. Wal isnaini dan dua orang. Wa idza kanu dan jika mereka itu adalah salasatan tiga orang, lam yahumma bihamin
Setan tidak menyukainya untuk menggoda. Qala al-faqihu, berkata Pak al-faqih Abu Laits rahimahullah, hadza bermula larangan sendirian ini adalah nahyu syafqati, larangan karena sayang. Walaisa nahyu ta'rin, dan bukan larangan haram. Li'anal wa'idah, karena satu orang rubbama, terkadang yastaqbilu, akan menghadapi orang satu siapa al-adu, musuh. Alasannya gitu, kadang-kadang nanti ketemu pedok musuh kangelan dewean. Fa in kanu jama'atan, dan jika mereka itu 3 orang jamaah, fa innahum yata'awanun, mereka bisa saling bantu membantu. Jadi makruh sendirian itu. Wa amma idza kana rajul, adapun apabila orang itu adalah ya'manu, merasa aman ala nafsi, ala dirinya sendiri aman, merasa aman, enggak khawatir apa-apa, fala ba'sa, maka tidak ada bahaya, tidak ada dosa maujud pergi sendirian bi dengannya. Lianna nabiyya, karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa dahiyah, telah mengutus dahiyah al-kalbi ila Kaisar, Malikir Ruhi, kepada Kaisar, mengenai Kaisar Raja Romawi, wahdahu, dalam keadaan sendirian. Dahya. Wa yuqalu, dan dikatakan al-ijtima'u, bermula berjamaah, adalah kekuatan. Wal iftiraku, dan berpisah, berpencar, adalah kehalakatun, kecelakaan. Enggak mau berjamaah. Wadukiro, dan telah dituturkan, disebutkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, fi qissati Musa, dalam menceritakan Nabi Musa alaihissalam, hikayatan, karena menceritakan anis sa'arati, dari para ahli sihir. Berupa firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'ajmi'u kaidakum summa tu safa, maka kumpulkanlah oleh kamu sekalian akan rekayasamu mereka.
Kemudian datanglah engkau berbaris, tukang-tukang sihir itu. Fa'amara maka merintah siapa Nabi Musa akan tukang-tukang sihir bil ijtima untuk berkumpul. Waqala dan berkata siapa ba'du ahli tafsir sebagian dari ahli tafsir ittafiqu bersepakatlah kalian fataghlibu maka akan menang siapa kalian wala tahtalifu dan jangan berselisih siapa kalian fatughlabu maka akan dikalahkan sama kamu sekalian kalau berselisih bercerai-berai. Wa yuqalu dan dikatakan ra'yul wahidi bermula pendapat satu orang itu kasil kisahili seperti seutas benang yang terpintal di satu lembar benang. Wa ra'yul ithnaini dan pendapat dua orang itu ka khaytaini mabrumaini seperti dua lembar benang yang dipintal, dipilin. Wa ra'yu salasati dan pendapat tiga orang itu khibalun la tangqatiu seutas tali yang tidak akan putus. Wa idza kanatil jama'atu dan apabila ada siapa para jamaah itu fi safarin dalam bepergian fayukrahu maka dimakruhkan anyatanajasna ini apabila anyatanajasna ini isnani apabila ada dua orang berbisik-bisik duna salisi yang ketiga tidak diajak bisik-bisik fa inna dzalika sesungguhnya sesungguhnya bisik-bisik dengan dua orang yang lain tidak diajak iku yuhsinuhu menyusahkan dia. Oleh Nabi melarang. Waruya dan warawah dan meriwayatkan siapa Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu an anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Nabi bersabda idza kanu salasatan jika mereka itu tiga orang fala yatanaja maka janganlah berbisik-bisik siapa isnani dua orang duna salisi meninggalkan orang yang ketiga.
Al-babur rabi' wa tis'un, bermula bab yang ke-94. Fima ja'a, menerangkan tentang apa-apa yang datang. Fi dzikril hafadzati, di dalam penuturan malaikat hafadzah, malaikat yang menjaga manusia ini. Qala al-faqih, berkata al-faqih, rahimahullah, ikhtalafa, telah berbeda pendapat siapa al-ulama, para ulama, fi amril hafadzati, tentang urusan malaikat hafadzah, penjaga manusia. Wahum, bermula mereka itu adalah al-kiramul katibun, yang diterangkan oleh Allah dalam Quran itu, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat-malaikat yang mulia, tukang mencatat. Qala ba'dhum, berkata sebagian ulama, malaikat hafadzah itu yaktubuna jami'a af'ali bani adama, menulis semua pekerjaan anak Adam, manusia, wa af'alihim, dan semua perbuatannya ditulis. Wa qala, dan berkata siapa ba'dhum, sebagian ulama, la yaktubuna, malaikat katibin, penulis itu, la yaktubuna, tidak mencatat, illa ma, kecuali apa-apa, fi, yang ada tetap pada ma, ajrun, bermula pahala, au ismun, atau dosa. Sing dicatat penggawean sing ana ganjarane utawa ana dosane ae. Gak sing wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, yaktubunal jami'a, malaikat itu menulis semuanya. Faida suaidu, dan maka apabila keteran naik mereka sama ke langit, hadafu, maka mereka membuang mala ajrafihi, apa-apa yang sama sekali tidak ada pahala padanya, wala isma, dan tidak ada dosa, sehingga anak ganjaran kan dosa dibuai kabeh. Wa bermula, itulah makna qauli ta'ala, makna dari firman Allah Ta'ala, yam'ullahu ma yasha'u wa yuthbit, menghapus siapa Allah apa yang Allah kehendaki dan menetapkan. Ma fi ajrun au ismun, jadi apa yang ada pahalanya atau ada dosanya dicatat. Wa rawa Hisham Ibnu Ihsan, dan telah mengatakan Hisham bin Hisham, an Ikrimah, meriwayatkan dari Ikrimah an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
meriwayatkan fi qouli ta'ala mengenai firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafalkan satu ucapan kecuali bagi ucapan itu ada malaikat raqib. Kalau memang itu ada pahalanya, atau malaikat atid yang sebelah kiri kalau ada dosanya. Apa faedah iman pada malaikat ini? Besar sekali. Orang lain yakin bahwa ada malaikat pencatat. Ya'lamu nama taf'alun, malaikat tahu apa yang mengerjakan meskipun bersembunyi. Dia tidak akan berani berbuat dosa. Kalau iman yang pada malaikat itu tebal. Qala berkata ba'dhum, yaktubu min qauli ibni Adam, menulis malaikat itu dari ucapan anak Adam, al khaira wa syarra, akan yang baik dan yang jelek. Wala yaktubu, dan tidak mencatat ma siwa dzalika, selain yang demikian itu. Qala Hisham, berkata Hisham, nawu qaulika ya gulamu isqini ma'an wa'lifid dabata, seperti ucapan Anda, wahai pembantu, berilah aku minum dan berilah makan ternak itu. Waqala Al-Hasan Al-Basri, dan telah berkata Syekh Hasan Al-Basri, yaktubu, malaikat mencatat jami'a ma yalfidhu bihi, seluruh apa yang manusia mengucapkannya. Waqala Ibnu Jurayj, dan berkata Ibnu Jurayj, huma, bermula raqib atid itu ala malakani, dua orang malaikat. Aduma, yang salah seorang malaikat itu an yamini, berada di sebelah kanannya. Mungkar, apa itu? Raqib. Wal akhar, dan yang lain an yasari, di sebelah kiri. Itu orang malaikat atid di sebelah kirinya. Fa'amal falladhi an yamini, maka malaikat yang mencatat di sebelah kanan manusia itu, yaktubu bi ghairi syahadatin, dia menulis tanpa bi ghairi syahadati sahibi, tanpa kesaksian saudaranya. Mergo amal wis apik, patesan wis gak usah diseseno. Waladhi an yasarihi, dan malaikat yang ada di sebelah kirinya itu mencatat ngamal jelek itu, la yaktubu illa bisyahadati bisyahadatin min sahibi, dia tidak menulis kecuali dengan kesaksian temannya itu. Yang disaksikan malaikat raqib. In qa'ada, jika dia duduk,
Fa'aduma maka salah seorang malaikat itu anyamini berada di sebelah kanannya, wal akhar dan yang lain di sebelah kiri ini. Wa in masya, kalau dia jalan fa'aduma amamahu wal akharu khalfahu. Kalau jalan malaikat rakib di muka depan, yang ada di belakang, di belakangnya. Wa innama dan jika tidur fa'atuma inda ra'si, yang satu di sebelah kepalanya, wal akharu inda rijlaihi dan yang lain di kirinya, di kakinya. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, hum arba'atun, malaikat hafadah itu 4, isnani yang 2 orang, binahari jaga siang, wa isnani bilaili dan yang 2 jaga malam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Anta ya rabbana alhamdulillah bagi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik subhanaka la salli ala nuril anwar wa sallallahu. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wal Rabbana la tuzigh qulubana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah bil alamin. Al-Fatihah.